Hai, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Feby Cynthia Sibuan, saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi, HAM, dan multikultur menurut Alkitab. Yuk disimak. Demokrasi. Tentunya kita sering mendengar kata demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Yuk kita belajar sama-sama. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi artinya kekuasaan atau pemerintahan rakyat melalui perwakilannya. Menurut Alkitab, selain itu demokrasi juga dapat dipahami sebagai sebuah keadaan yang mengutamakan kebebasan, persamaan, dan permusyawaratan. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila sesuai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, demokrasi dalam Perjanjian Lama ada dua tokoh yang kita ketahui dalam Alkitab, yaitu Abraham memberi Lot kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan pilihannya agar kehidupan keluarga besar ini rukun dan damai. 2. Tuhan Yesus mengutus Ester menjadi ratu tanpa harus membuka identitas Yahudi terlebih dahulu. Demokrasi dalam Perjanjian Baru. 1. Ada Tuhan Yesus bersedia dijamah oleh perempuan yang sakit pendarahan yang dianggap najis oleh kaumnya. Ia menerima dan membangun iman perempuan itu dan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Yang terdapat di dalam Markus 5 ayat 3-4. Paulus menerima Anesimus, seorang budak, sebagai saudaranya di dalam Tuhan karena ia memahami kesetaraan dan kesederajatan di hadapan Tuhan. Terdapat di Filemon pasal yang ke-10 sampai pasal yang ke-17. Bagaimana dengan saat ini di gereja? Yesus Kristus adalah kepala gereja. Seluruh orang percaya atau gereja secara pribadi adalah anggota tubuhnya, memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Oleh sebab itu, gereja hanyalah milik Allah, bukan milik perorangan. Semua anggotanya adalah umat yang diselamatkan. Hidup berdemokrasi terrealisasi dengan cara 1. Menerima, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat umum. 3. Mengakomodasi atau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Menjunjung tinggi kesederajatan dan martabat manusia. 5. Mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam demokrasi ada 4, yaitu kasih, keadilan, kebebasan berpendapat, harkat, dan martabat. Kasih dalam demokrasi. Kasih Allah menempatkan manusia pada A. Kedudukan dan derajat yang sama. B. Harkat dan martabat sebagai gambar dan rupa Allah. C. Tanggung jawab yang sama. D. Kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi. Memperlakukan dengan hati yang mengasihi, menghargai pendapat dan pilihan orang lain, serta memberi kesempatan untuk menjalani pilihannya. Sikap demokrasi bukan hanya untuk mufakat, tetapi menerima untuk tidak mufakat tanpa perlu terjadi perpecahan. Kasih tidak dibatasi oleh pendapat orang lain, tidak juga dibangun atas persamaan. Keadilan. Semua orang bebas menentukan pilihannya, mengutamakan keadilan yang merata dengan melaksanakan hukum dan peraturan serta menjunjung tinggi kebenaran. Contohnya, seperti Raja Salomo dihadapkan dengan 2 persoalan perebutan anak oleh 2 wanita yang mengaku sebagai ibu kandungnya yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 sampai ke-28. Kebebasan berpendapat. Nilai kebebasan berpendapat dalam musyawarah mufakat mengandung makna bahwa setiap kesempatan berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran dan kearifan. Setiap orang bertanggung jawab menyatakan kebenaran dengan bebas, tetapi juga harus menyampaikannya dengan bijak agar hubungan antara pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih konflik. Harkat dan martabat. Allah adalah adil, menciptakan manusia dengan kedudukan yang sama, memiliki harkat dan martabat dan derajat yang tinggi dari semua makhluk ciptaannya di alam semesta.
Dalam Alkitab, Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat ke-17 juga disebutkan bahwa sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. HAM adalah anugerah Allah. Bab 5. Kedaulatan Allah. Ada dua pokok utama yang berbicara tentang hak asasi manusia dalam iman Kristen, yaitu 1. Kedaulatan Allah yang universal. 2. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tanggung jawab terhadap HAM. Multikultur dalam Alkitab bab 9. Untuk memulai bab ini, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, dari lagu ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Dia tanpa memandang ras, suku, kulit, budaya, dan lain-lain. Pengertian multikultur. Multikultur terdiri atas kata multi yang berarti banyak, lebih dari satu. Kultural artinya budaya atau kebudayaan. Multikultur dapat diartikan keragaman atau perbedaan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Asal muasal multikultur, yaitu anak-anak Nuh mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara sampai ke langit, yaitu Menara Babel yang terdapat di dalam Kejadian 11 ayat 4. Tujuan Allah dengan multikultur, supaya manusia mensyukuri kehidupan sebagai pemberian Allah, menuntut sikap menempatkan diri sejajar dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya, dan menempatkan orang lain sama seperti dengan dirinya sendiri. Dengan sikap syukur tersebut, semua perbedaan dapat menjadi kekayaan yang membangun dan menekan semaksimal mungkin timbulnya konflik di antara manusia. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kalau kami boleh melakukan pembelajaran agama ya Tuhan, meskipun kami belajar di rumah, tetapi Tuhan kami meminta hikmat-Mu, meminta pengertian daripada Tuhan supaya kami mengerti apa yang kami pelajari pada hari ini dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian video yang bisa saya buat. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan, saya meminta maaf dan terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.